Empat golongan umat manusia menurut Alkitab. Ya, Alkitab menulis ada 4 golongan umat manusia. Saya Pendeta Tan Hoinai, ya. 4 golongan umat manusia di Alkitab. Siapa yang akan masuk surga? Nah, ini dia, ya. Bapak Ibu Saudara, ini Alkitabiah. Jadi saya akan menjelaskan yang ada di Alkitab, bukan ngarang. Ada 4 golongan umat, ya. Lalu siapa yang akan masuk surga? Nomor 1 adalah golongan umat yang disebut Yahudi ular beludak dan Yahudi jemaah iblis. Sebut saja Farisi dan Saduki, ya. Matius 23 ayat 2 dan ayat 33 menulis, kamu menduduki kursi Musa, kamulah ular beludak, kamulah keturunan ular, kamu ke neraka. Matius 23 ayat 2 dan 33. Ini kelompok Farisi. Lalu kelompok Saduki itu ada di dalam Yahudi palsu jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Jadi golongan umat pertama adalah umat Farisi dan Saduki. Ini tidak berhak masuk surga. Surga yang mana, Pak? Surga Yesus tentu saja. Karena masing-masing agama juga punya surga katanya. Tapi saya bicarakan surganya Kristen, surganya Yesus yang jelas, ya. Surga Yesus itu jelas, ya. Yang duduk di tata surga Gusti Allah, Tuhan Allah, namanya Yesus. Lokasinya juga dijelas, langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Yesaya 6 ayat 1, Kisah 7:49. Yang duduk di tata surga jelas, Yesus. Wahyu 4 ayat 2. Jadi Bapak Ibu Saudara, kelompok Farisi Saduki tidak berhak masuk surga. Kalau masuk surga masing-masing silahkan, tapi surga yang Allahnya tidak punya nama, betul? Dan lokasi surganya juga tidak jelas. Kelompok pertama. Kelompok kedua adalah orang yang ngaku-ngaku Kristen. Nah, ini paling banyak dianut oleh 85% gereja di dunia ini, ya. Kelompok yang ngaku-ngaku Kristen saja bisa didominasi oleh Tritunggal dan segitiga. Ya, Tritunggal segitiga itu adalah kelompok-kelompok yang menyembah Bapa. Ya, menyembah Bapa, Bunda, Putra, ya seperti itu, ya. Ayat-ayatnya mana, Pak? Matius 7 ayat 22 dan 23. Ini disebut pembuat kejahatan. Kemudian Matius 25 ayat 41 itu disebut sebagai kambing terkutuk. Kemudian Wahyu 13 ayat 16, 17 dan 18 itu disebut 666. Wahyu 17 ayat 5 itu disebut Babel besar. Kemudian Matius 24 ayat 24 itu ada nabi palsu dan Mesias palsu. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 22 itu disebut antikris. Demikian pula 2 Yohanes 1 ayat 7 itu juga antikris. Jadi kelompok-kelompok itulah yang ngaku-ngaku Kristen doang. Apakah dia bisa masuk surga? Tidak bisa. Mereka akan masuk surganya masing-masing, ya. Mereka akan masuk surga yang di surga itu ada Bapaknya di kiri, lalu ada Yesusnya di kanan, lalu di tengah ada Bunda. Ya, dia tidak berhak masuk surga. Itu golongan kedua adalah umat yang ngaku-ngaku Kristen. 85% di luar sana adalah ngaku-ngaku Kristen. Kalau boleh saya sebut Katolik, Protestan, Karismatik, Mormon, semua itu hanya ngaku-ngaku. Dia tidak berhak, tidak punya hak, ya. Kalau ke masing-masing ya silahkan, ya, ke surga masing-masing silahkan, tapi dia tidak punya hak untuk masuk surga Kristen. Kelompok ketiga adalah umat yang tidak mengenal Allah, ya. Di dalam Matius 6 ayat 7, mengapa dia disebut tidak mengenal Allah? Karena Allahnya nggak punya nama. Gimana mau dikenal kalau tidak punya nama? Ya, Allah mereka tidak punya nama, jadi ya tidak mengenal, ya. Matius 6 ayat 7, mereka disebut umat tidak mengenal Allah. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya doanya panjang-panjang,
diulang-ulang. Itu salah satu ciri yang ditulis di Alkitab di dalam Matius 6 ayat 7. Ada 4.300 keyakinan di luar sana yang disebut umat tidak mengenal Allah. Gusti Allahnya tidak punya nama, bagaimana bisa dikenal? Ya, seseorang mengenal saya, Pendeta Henry Tandianta, karena saya punya nama Henry Tandianta. Saya mengenal Allah, ya, yang punya nama Yesus Kristus. Makanya saya mengenal Allah saya. Anda tidak mengenal Allahmu lah, wong Allahmu tidak punya nama. 4.300 keyakinan di luar sana, Allahnya tidak punya nama. Makanya disebut umat tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 7. Cirinya apa? Doanya panjang-panjang, diulang-ulang. Itu ciri yang ditulis di Alkitab. Berhak masuk surga enggak Pak? Ya enggak dong. Kalau surga masing-masing kira-kira masuk surga masing-masing enggak Pak? Silahkan masuk surga masing-masing. Pertanyaannya, Allahmu siapa di surgamu itu? Enggak punya nama Pak? Ya enggak punya nama berarti yang sesuatu tidak dikenal. Lah Allahnya enggak punya nama. Mau kalian masuk? Aku pengen masuk surga Pak. Kemana? Surga yang Allahnya enggak tahu. Lokasi surganya juga enggak tahu. Mau gitu? Ya, jadi tidak berhak masuk surga. Umat yang tidak mengenal Allah. Golongan keempat ini dia penghuni surga yang disebut Kristen. Kristen itu penghuni surga, iya dong. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 itu ada himpunan orang banyak tak terhingga. Kemudian kita yang akan menyembah Yesus di dalam Wahyu 22 ayat 3. Ya, orang Kristen itu disebut orang Kristen memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 6. Disebut juga orang benar di dalam Matius 22 ayat 37. Ya, itu orang benar, orang yang menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Itulah orang Kristen itu penghuni surga sesungguhnya. Orang yang beriman percaya pada Kristus. Jadi saya ulang, ada 4 golongan. Golongan pertama adalah Farisi dan Saduki, tidak masuk surga. Golongan kedua orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen. 85% gereja di luar sana ditolak di surga Kristen. Mereka bisa masuk ke surga masing-masing, cari sendiri surganya yang ada Bapa, ada Putra, ada Bunda, yang lokasinya tidak jelas surganya. Kelompok ketiga adalah umat yang tidak mengenal Allah. Bagaimana bisa mengenal Allah? Lah wong Gusti Allahnya saja tidak punya nama. Lokasi surganya tidak jelas, ya. Itu juga tidak berhak masuk surga Kristen. Nah, satu-satunya penghuni surga yang real, yang sejati adalah Kristen. Penghuni surga yang surganya Yesus. Di situ ada Yesus duduk di atas surga dan surganya jelas. Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku, didukung oleh ayat. Jadi bukan kata pendeta HTD, tapi kata Alkitab. Tidak bisa dibantah, tidak bisa dibantah. Satu-satunya penghuni surga adalah orang-orang Kristen. Dimulai dari sejak Adam percaya kepada Yahweh. Ya, di dalam Ibrani 11, yaitu mulai ayat 1 sampai 40. Mulai dari Adam sampai kelak kiamat, yaitu semua orang-orang yang percaya pada Yahweh di perjanjian lama dan kepada Yesus Kristus di perjanjian baru dijamin masuk surga. Itu sebab Yesus adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, ya, Allah dari roh segala makhluk, yaitu Alfa Omega, Maha Kuasa itu. That it, padat, singkat dan clear. Jadi ada 4 golongan umat manusia menurut Alkitab, ya, dan satu-satunya golongan yang bisa masuk surga adalah Kristen. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.